Hai, Anda ikuti terus video ini untuk kita diskusi dan Anda akan mendapatkan pelajaran penting terkait kisruh ijazah palsunya Pak Jokowi. Anda juga akan kemudian mempertimbangkan kembali untuk berada di pihak mana. Apakah Anda masih mau mempertahankan argumentasi bahwa benarkah ijazahnya Pak Jokowi asli? Atau selama dalam perjalanan ini yang Anda temukan bahwa ternyata Pak Jokowi berbohong. Ternyata Pak Jokowi benar memiliki ijazah palsu. Dia tidak pernah lulus di Universitas Gadjah Mada. Anda mungkin menemukan banyak informasi dan temuan-temuan baru yang membuat Anda meyakini bahwa benarlah Pak Jokowi memiliki ijazah asli atau ijazahnya palsu. Atau jangan-jangan perdebatan antara ijazah asli dan ijazah palsu ini justru membuang-buang energi kita. Anda berada di pihak mana? Tonton terus video ini sampai dengan selesai, kita bahas. Guys, Anda kembali bersama saya lagi, Bang Bill. Di video kali ini aku tidak mereaction apa-apa ya, termasuk video-video. Tapi nanti ada satu sesi aku ingin perlihatkan ke kalian tentang komentar-komentar netizen atau mereka-mereka yang berkomentar di akun YouTube miliknya Bang Refli Harun. Ini cukup menarik. Dan ini kaitannya juga dengan Pak Jokowi yang datang ke UGM dan kemudian mendapat respon dari mereka yang menjadi subscriber atau penontonnya Bang Refli dan juga mungkin di akun-akun media lainnya. Nah, aku ingin pertegas dulu ya sebelum kita lanjut membahas soal itu. Ada sebuah kisah yang menurutku ini menarik. Kisah ini harus Anda dengarkan. Mungkin kalau kalian yang pembosanan ya tidak akan suka dengan mendengarkan monolog ini. Tapi kalau kalian yang ingin belajar, kalian yang betul-betul ingin mengikuti semua proses ini, aku yakin juga pasti akan menjadikan ini sebagai sebuah pelajaran. Ya guys, sebelum kita lanjut aku sarankan kalian yang menemukan video ini dan channel ini jangan lupa untuk subscribe kalau Anda belum subscribe dan tonton video-video lawas saya. Banyak sekali kita membahas soal isu-isu politik nasional, terutama belakangan memang kita lebih fokus membahas soal kisruh ijazah palsu dan juga pemakzulan. Sekaligus aku juga berharap teman-teman bisa memberikan komentarnya ya di kolom komentar. Kalau ada saran, ada kritik, ada penyampaian apapun, silahkan pendapat Anda bisa share. Atau aku juga menerterakan nomor WA ya, itu bisa Anda berikan informasi tambahan. Anda juga bisa japri untuk menyampaikan saran-saran tertentu. Sekaligus jangan lupa share juga ya, siapa tahu video-video saya itu bermanfaat dan juga bisa menjadi bahan diskursus buat kita-kita semua yang sedang melek terhadap dunia politik. Oke, sekedar informasi juga, aku kebetulan pernah menjadi penyelenggara pemilu dan pernah menjadi dosen sekaligus pernah menjadi kepala sekolah di salah satu SMA. Kali ini memang aku lebih fokus nge-YouTube. Ya, jadi aku tidak lagi kerja menjadi pejabat, tidak kerja sebagai PNS, lebih memilih untuk free dan memberikan pendapat dan pandangan-pandangan politik lewat channel YouTube ya. Menurutku ini sangat menarik. Guys, kita kembali yuk ke topik. Bahwa sebenarnya tema besar dari video ini adalah sebenarnya jangan berdebat dengan keledai. Itu judul utamanya sebenarnya. Tapi paling substansi juga aku ingin mengatakan bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan sebagaimana yang kita ketahui bersama yang sampai dengan saat ini menuduh ijazahnya Pak Jokowi itu adalah palsu. Saat ini mereka sedang mempertontonkan dan membanggakan kebodohannya. Itu tentu dengan kalimat ini kalian yang baru bertemu dengan video ini akhirnya berpikir, oh Anda host, Anda Bang Bill ternyata adalah pendukung ijazahnya Pak Jokowi itu adalah asli. Ya, saya berada di pihak yang mendukung bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah asli dan sekaligus saya ingin menegaskan lebih memilih hal ini bukan karena mendukung Pak Jokowinya, bukan karena mendukung Gibran atau keluarga besar Jokowi, bahkan Prabowo dan juga kekuasaan hari ini. Tapi yang ingin aku dukung adalah kewarasan berpikir, rasionalitas, serta yang perlu didukung adalah kesehatan kita dalam bermedia sosial. Jadi itu yang perlu digarisbawahi. Nah, sebuah kisah yang ingin aku sampaikan ke teman-teman adalah suatu ketika, ini sangat umum ya, kisah ini sudah beredar dan pasti banyak yang familiar. Perdebatan terjadi antara seekor keledai dan juga harimau ya. Di mana keduanya ini dalam sebuah perjalanan santai di tengah hutan ya. Mereka kemudian menikmati suasana angin yang sepoi sekaligus sesekali juga melirik dedaunan dan juga rumput-rumput. Nah, akhirnya dalam perjalanan tersebut keledai kemudian nyeletup guys.
Dia mengatakan, luar biasa rumput yang begitu indah ini. Dia terlihat begitu cerah. Dan ternyata warna dari rumput ini adalah warna biru. Anda bayangkan di saat perjalanan seperti itu, tiba saja ada bahasa atau ungkapan yang disampaikan oleh keledai langsung menyatakan bahwa rumput yang bergoyang itu adalah berwarna biru. Sepintas kemudian sang harimau itu tiba-tiba keheranan dan menyampaikan dengan sabar, memastikan kepada keledai bahwa rumput yang bergoyang itu yang kita lihat setiap hari adalah warna hijau. Nah, di saat saran dan arahan dari sang harimau tersebut, tiba-tiba dengan nada agak tinggi, keledai kemudian kembali menyeletuk. Oh tidak, aku setiap hari melihat rumput ini. Rumput ini dengan jelas terlihat berwarna biru, bukan berwarna hijau. Kamu salah. Nampaknya harimau merasa keheranan dan sekaligus dengan sabar dan ketenangan, harimau menegaskan kembali kepada keledai. Tidak keledai, engkau lihatlah dengan baik. Kalau kau melihat dengan baik dan engkau mengetahui pewarnaan, yang namanya rumput, dedaunan, itu adalah warnanya hijau, bukan berwarna biru. Di saat ada sanggahan yang begitu tenang dari harimau, keledai kembali bersorak. Kembali dia dengan nada yang tinggi, bahkan saat ini seolah-olah mau menantang kepada harimau. Kamu itu nampaknya tidak belajar dengan baik, ujar keledai. Kamu itu tidak melihat dengan seksama. Kamu tidak mengetahui pewarnaan. Yang namanya rumput itu berwarna biru. Aku hampir setiap hari melihat bagaimana goyangan rumput, bagaimana keadaan di hutan ini. Dan aku tahu bahwa yang namanya rumput itu pasti berwarna biru. Guys, nampaknya harimau sudah kehilangan kesabaran. Dan dia kemudian dengan nada tegas kembali menyampaikan kepada keledai, kamu kenapa terlihat seperti orang bodoh? Kalau kamu belajar dengan baik, sebenarnya ini adalah rumput berwarna hijau, bukan biru. Terjadi perdebatan yang sengit. Anda bayangkan hewan-hewan yang lain, gajah, monyet, ya, ada kuda, ada bahkan sesekali ada kelihatan seekor landak, ular. Semua hewan itu kebingungan dan juga melerai. Jangan sampai kemudian terjadi perkelahian. Karena face to face yang tadinya damai, yang tadinya tentram, menikmati suasana angin, itu terjadi polarisasi. Ada juga yang melerai, ada juga yang terkontaminasi dengan harimau, mengikuti pendapat harimau. Ada juga yang tentunya terkontaminasi dengan pendapatnya keledai dan memastikan bahwa rumput itu berwarna biru. Guys, akhirnya pada satu kalimat terakhir, harimau kemudian memutuskan, oke, karena perdebatan ini cukup sengit, karena perdebatan ini tidak berhenti, karena perdebatan ini tidak ada ujung, maka aku mengajak kepada engkau, wahai keledai, mari kita bersama-sama bertemu dengan raja bijaksana kita. Biarkan sang raja yang menjadi hakim akan memutuskan bahwa rumput ini apakah warna hijau atau warna biru. Akhirnya kedua petarung tadi ya yang berdebat antara rumput biru dan rumput hijau, harimau dan juga keledai, diperhadapkan di hadapan sang raja yang menjadi hakim untuk menentukan apakah kemudian benar sebagai seorang raja yang punya kuasa, fatwa raja itu menjadi pengadilan terakhir untuk memastikan bahwa rumput itu adalah hijau atau biru. Guys, tak disangka-sangka seekor harimau bertanya kepada raja yang biasa dikenal sebagai seekor singa. Singa yang besar, yang begitu menggelegar dan ditakuti oleh seluruh hewan yang ada di hutan. Yang mulia, baru saja aku berdebat dengan keledai. Kami mendiskusikan tentang rumput. Warnanya apakah biru atau hijau. Aku berpandangan bahwa rumput itu berwarna hijau. Sementara keledai memastikan itu adalah warna biru. Apa yang barangkali yang menjadi nasihat seorang raja atau hakim agar kami kemudian bisa selesai dari perdebatan ini? Apa yang disampaikan oleh sang hakim, guys? Iya, benar, rumput itu berwarna biru. Guys, Anda bayangkan, keledai melompat-lompat kegirangan, merasa bahwa kebenaran berpihak kepada dia. Bahkan dia memastikan dan dia menyatakan inilah
kebenaran yang sudah sesungguhnya, yang sudah dipastikan dan sudah diputuskan oleh hakim. Dan kalian yang mengatakan bahwa rumput itu berwarna hijau, kalian berada dalam kesesatan. Anda bayangkan guys, terdiamlah seekor harimau. Terdiam dengan keadaan bingung yang mengherankan. Kenapa kemudian seekor singa menyepakati pendapat dari keledai yang menyebutkan bahwa rumput itu berwarna biru? Ada bantahan dari harimau. Tapi yang mulia, bukankah rumput itu berwarna hijau? Teman-temanku yang berada di sekitar ini semua sepakat bahwa rumput itu berwarna hijau. Apa kata sang raja? Tidak, keledailah yang benar. Dan engkau harimau, aku berikan satu keputusan untuk menghukummu. Ketika kemudian disampaikan sang raja bahwa harimau mendapatkan keputusan untuk dihukum, kembali keledai bersorak-sorai. Ya benar, dia harus dihukum, dia bersalah. Kan guys, apa salah saya? Yang mulia, tidak. Engkau, aku berikan ganjaran untuk kemudian berpuasa selama 3 hari, tidak boleh bicara, tidak boleh berpendapat, tidak boleh berpandangan, tidak boleh beropini. 3 hari itu harus Anda ikuti sebagai masa hukuman. Kalau engkau kemudian berbicara lagi, engkau kemudian berpendapat lagi, maka engkau akan kuberikan hukuman yang jauh lebih tegas. Maka kawanan keledai dan juga kelompok-kelompoknya ini keluar dari persidangan dengan sorak-sorai merayakan kemenangan mereka. Guys, sang harimau yang kebingungan tetap berdiam di depan sang raja, membiarkan keledai pulang keluar dari forum, dan sesekali kemudian harimau dengan kebingungannya, dengan nada yang begitu lesu bertanya kepada sang raja, "Yang mulia, mengapa engkau mengatakan bahwa rumput itu berwarna biru? Bukankah rumput itu berwarna hijau?" Apa kata sang raja? "Ya, benar, rumput itu berwarna hijau." "Lantas," kata harimau, "kenapa engkau menghukumku? Kenapa engkau memberikan ganjaran buat aku? Kenapa bukan si keledai yang engkau hukum?" "Aku menghukummu," kata sang raja, "bukan karena pendapat warna biru dan juga warna hijau terhadap rumput tersebut. Tapi aku menghukummu karena engkau telah berdebat dengan orang bodoh. Engkau berdebat dengan keledai yang sudah jelas-jelas punya pengetahuan rendah. Engkau berdebat dengan orang, ini ibaratnya kalau orang-orang ya, atau Anda bisa sebut saja keledai ini orang atau seekor. Engkau berdebat dengan keledai yang kita tahu, yang kita sama-sama mengerti, dia punya IQ terbatas. Artinya, engkau ini berdebat dengan orang bodoh. Itu adalah sesuatu yang sangat-sangat tidak elok dan tidak pantas. Jadi engkau telah berdebat dengan makhluk yang bodoh, yang tidak akan pernah menerima kebenaran. Yang dia lakukan hanyalah pembenaran, asumsinya yang dia tunjukkan. Ya, kesalahanmu yang kedua sehingga engkau aku hukum adalah engkau tidak meyakini apa yang menjadi kebenaran bagi pendapatmu. Seharusnya kalau kau meyakini bahwa rumput itu berwarna hijau, engkau tidak perlu berdebat dengan siapapun. Yakini saja dan pertahankan saja, dan tidak perlu kau bawa dia untuk menghadap kepadaku. Dan kesalahanmu yang ketiga adalah engkau telah membuang-buang waktuku untuk mengikuti keadaan ini. Membuang-buang waktuku hanya berdebat dengan hal-hal yang seperti ini, yang tidak produktif, yang tidak membawa kepada kesejahteraan bagi kawanan kita, bagi kerajaan kita. Sehingga itu engkau terimalah hukuman ini. Sekali lagi, bukan karena apakah rumput itu biru atau warna hijau, tapi engkau ceroboh, tapi engkau membuang-buang waktu, dan engkau juga tidak punya kepercayaan diri terhadap keyakinanmu sendiri. Guys, ini cerita yang menurutku sangat sinkron dan juga relevan dengan situasi yang berkaitan dengan ijazah asli atau palsu. Setelah aku pertimbangkan dan juga aku lihat-lihat, banyak sekali konten yang kemudian aku share kepada teman-teman, mendiskusikan tentang membantah Kurnia, membantah Roy Suryo, membantah Rismon Sianipar, dan mereka tetap masih mempertahankan argumentasi mereka. Mereka masih tetap mempertahankan apa yang menjadi keyakinan mereka, bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Sudah disuguhkan Pak Jokowi bertemu dengan alumni tetap dinilai palsu, itu bohong. Sudah disuguhkan oleh KPU bahwa Pak Jokowi lolos verifikasi karena memiliki ijazah yang dilegalisir oleh UGM, tetap disebut palsu.
ya. Bahkan mereka menganggap bahwa terbitan pramuka, mereka menilai tidak ada KKN di desa-desanya belum terbit, belum dilahirkan, ternyata ada, tetap masih dibilang palsu. Apa saja semua bukti-bukti dan fakta-fakta bahwa Pak Jokowi itu memiliki ijazah apa asli tetap dinilai palsu. Sehingga itu guys, saya berkesimpulan, nampaknya berdebat dengan mereka atau diskusi dengan mereka atau kemudian membantah apa yang menjadi pengetahuan mereka itu justru hanya akan membuang-buang energi dan membuat kita menjadi orang bodoh juga, karena mereka dengan pembenaran asumsi mempertahankan kebodohan mereka. Makanya dalam konteks ijazah asli dan palsu ini hanya ada dua dalam pandanganku, bahwa mereka yang menolak bahwa ijazahnya Pak Jokowi asli, mereka adalah orang-orang yang dikategorisasi sebagai pembenci yang anti, yang memang sejak awal atau sejak mereka tersakiti oleh kebijakan-kebijakan Pak Jokowi, akhirnya mereka membenarkan ijazah itu adalah palsu. Golongan yang kedua adalah golongan yang kategorisasinya adalah kalangan bodoh, kalangan yang tidak membenci Pak Jokowi, kalangan yang menghormati Pak Jokowi tapi punya IQ rendah. Mereka percaya dengan asumsi dan juga fitnah dan juga kebodohan yang dilemparkan oleh Rismond dan kawan-kawan. Oh, dia bukan pembenci tapi dia profesor, dia adalah orang hebat, dia adalah dosen, dia adalah akademisi, dia adalah pakar, tapi dia percaya bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Kalau dia pakar, dia doktor, dia profesor atau apapun gelar yang disebutkan dan disematkan kepada dia, maka dia kategorisasinya orang bodoh guys. Tidak mungkin orang yang cerdas, orang yang rasional, orang yang betul-betul hatinya bijak itu kemudian mengklaim bahwa ijazah seorang Jokowi itu palsu, padahal banyak sekali bukti-bukti sejarah, bukti-bukti sosiologis, arkeologis bahkan yang kemudian memastikan bahwa Pak Jokowi itu adalah lulusan dari UGM, kemudian menyebutkan ijazah itu palsu. Ya, sehingga itu kalau bukan dia seorang yang bodoh, maka dia kategorisasinya adalah pembenci. Ada Refli Harun, kita tahu dia profesor. Ada Egy Sujana, profesor. Ada Ikrar Nusabakti, profesor. Ada Said Didu, itu orang hebat. Ya, banyak sekali doktor-doktor, profesor-profesor tetap mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu. Kalaupun mereka pintar, maka mereka adalah golongan pembenci. Hanya terputar-putar di situ. Nah, terakhir guys, sebelum kita akhiri video ini, aku mau perlihatkan ke kalian cuplikan, bukan cuplikan ya, tapi bagaimana standar-standar mereka yang menyebut bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu ketika Pak Refli Harun itu membuat satu live dan dia perlihatkan bagaimana Roy Suryo, Dr. Tifa yang kemudian menganggap apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi dalam konteks reuni itu adalah tetap ijazahnya Pak Jokowi palsu. Ini guys, ya. Jadi ada satu video yang siaran langsung, judulnya Jokowi Show Force hadir di reuni kehutanan, Roy Suryo bergeming. Ini katanya ya, video ini Anda bisa lihat langsung di channel YouTube-nya Bang Refli. Tapi aku nggak mau lihat channel YouTube-nya atau pembahasan di videonya. Yang ingin aku baca di sini, yang ingin aku baca komentar-komentar netizen yang ada di sini. Kita lihat guys. Alumni Fakultas Kehutanan Angkatan 80 ketemu dengan Jokowi, perilakunya nggak natural, nggak seperti biasanya. Seorang teman ketemu dengan teman satu angkatan. Ya, ini ya cuma curiga-curiga tipis lah. Ini juga nama teman-teman aja nggak hafal, ngapalin nama-nama orang dari rumah. Jadi ngapalin nama-nama orang itu katanya dari rumah ya. Jadi ini kecurigaan lagi. Oke, masih tipis menurutku. Reuni bayaran, peserta reuni bayaran, pengurus bayaran, universitas bayaran, edan. Waduh. Sudah pada tingkat itu guys. Reuni Fakultas Kehutanan UGM adalah cara Jokowi untuk tidak menunjukkan ijazah palsunya. Anehnya orang-orang pintar di UGM kok ya mau-mau aja digobloki dan dibohongi Jokowi. Gudik, kurap, kusta yang suka berdusta. Aduh, wah ini semakin parah guys ya. Ya ini kita doakan beliau-beliau ini sehat ya. Gimana ya mau menghadapi orang-orang seperti ini. Oke. Akal sehat saya itu reuni rekayasa. Saya tetap menduga ijazah Jokowi palsu. Oke, mantap. Terus
reuni palsu, orang teman seangkatan kok kaku. Ya. Aku juga sih sebenarnya kalau ketemu dengan teman-teman seangkatan yang jujur aku udah nggak hafal ya, udah nggak ingat, pasti akan kaku lah, karena psikologi dulu waktu masih muda itu pasti berbeda. Tapi nggak apa-apa, kita biarin saja dulu. Oke, tidak yakin kalau ini alumni UGM, soalnya ada yang usianya masih agak muda. Waduh, mungkin dia minum vitamin, Pak. Dia minum vitamin atau minum jamu, muda-muda terus. Oke. Apa yang dilakukan Jokowi selalu blunder dan tidak bisa mengurai masalah. Kegiatan yang kosong dan tanpa makna. Aduh. Dapat baju baru warna biru, ntar kan digiring ke PSI. Loh, kok mengadu ke alumninya? Harusnya lapor ke rektor UGM dong. Wah. Oke. Sang perusak 40 tahun ke depan sampai dia mati. Aduh, ngeri. Semakin menjijikan kelakuan Jokowi. Jurusan teknologi kayu padahal udah jelas di UGM tidak ada jurusan itu. Aduh. Ini akhirnya kena informasi sesat ini orang ini. Tapi nggak apa-apa. Sandiwara berjalan terus. Yang ikut berbohong akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat kelak. Benar. Saya setuju. Pembohong, pendusta atau apapun namanya pasti akan kena azabnya. Pasti. Termasuk juga yang ahli fitnah. Orang yang salah sangka. Orang yang berprasangka buruk. Ya. Inna ba'dal dzanni ismun. Ya. Itu dosa besar, itu berprasangka buruk, guys. Dan orang pembohong itu pasti juga akan mendapatkan ganjarannya, itu pasti. Temu alumni kok susahnya kok suasananya kayak sedang nunggu pejabat, bukan sedang teman yang dulu sama-sama nostalgia guyup. Teman kuliah itu pasti suasananya lepas bebas sambil cerita-cerita nostalgia lah. Ini mah kelihatan banget di setting, entah dibayar berapa dan entah diancam pakai apa. Waduh, parah nih. Ya wajar lah, suasananya Pak Jokowi itu kan suasana di mana Pak Jokowi posisinya sebagai mantan presiden, guys. Dan mereka pernah bertemu dengan Pak Jokowi di saat jadi presiden, sehingga itu pasti cara komunikasinya berbeda, cara guyupnya berbeda. Apalagi di belakangnya Pak Jokowi masih menempel pas pampres. Pas pampres itu tetap menjaga kesehatannya Pak Jokowi dan juga keselamatan Pak Jokowi. Jangan karena kebetulan teman-teman tiba-tiba nongol kemudian dia melakukan tindakan yang tidak diinginkan, ya tidak sigap pas pampres, jadi repot. Nah guys, dari sini sehingga itu aku akhirnya menilai diskusi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan diskusi seperti ini itu susah, guys. Aku takut nanti kemudian dihukum oleh raja. Kenapa? Karena berdebat dengan orang-orang yang kategorisasinya sebagai keledai tadi, yang terjebak pada pembenaran, terjebak pada asumsi, terjebak pada informasi-informasi yang sebenarnya itu banyak yang salah dan juga tidak sesuai. Dari video ini, apa yang barangkali bisa menjadi tawaran informasi dari teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih kalau kalian memang masih tetap stay sampai dengan akhir cerita. Mudah-mudahan ini menjadi hikmah buat saya secara pribadi dan kita semua. Sekali lagi, kalaupun saya masih membicarakan tentang isu-isu ijazah dan juga mereaksi video-video yang beredar, sebenarnya itu bukan soal kita mau berdebat dan membuang waktu. Tapi setidaknya kita harus memberikan kontra narasi kebencian. Kita harus menelurkan informasi-informasi positif sekaligus juga mengklarifikasi kalau ada fitnah-fitnah yang beredar. Itu penting. Tapi kita tidak perlu berdebat ya. Makanya ada beberapa teman yang mengusulkan, Bang Bil, coba dong diskusi dengan salah seorang dari pihak mereka yang tetap mendukung ijazah Pak Jokowi palsu. Bagi aku, kalau kemudian diskusinya ada titik terang, ada dialog yang kemudian membuat di antara aku atau dia kemudian hijrah atau mendapat hidayah dan akhirnya meyakini bahwa itu palsu atau meyakini itu asli. Kalau tidak seperti itu, bagi aku itu buang-buang waktu. Tapi kalau seandainya kita bikin konsensus, kalau aku menang secara argumentatif dan fakta-fakta kesejarahan, atau dia yang menang secara argumentatif dan fakta-fakta sejarahan, maka antara aku atau dia yang kemudian menyatakan saya meyakini ijazah Pak Jokowi asli atau saya meyakini ijazah Pak Jokowi palsu. Kalau tidak demikian, sekali lagi buang-buang waktu. Nah guys, demikian, mudah-mudahan Anda suka dengan video ini. Kita berjumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan dukung channel Bang Bil Offside untuk terus berkembang. Share video-video saya dan juga like terus, komen terus, subscribe.
Ajak yang belum bergabung, yang belum menjadi bagian dari pelanggan di YouTube ini, ayo bergabung, ayo subscribe supaya YouTube ini semakin dikenal banyak orang. Bukan hanya untuk saya, tapi kemudian untuk mengimbangi informasi-informasi negatif. Terima kasih juga buat kalian yang sudah memberikan donasinya buat akun YouTube ini, yang membantu untuk mengembangkan YouTube ini. Mudah-mudahan semua sangat baik, dan doakan YouTuber Nusantara, aku bersama teman-teman akan berangkat ke IKN, dan di IKN kita akan buat konten yang menyuguhkan informasi yang positif dan kebenaran berita, bukan pembenaran berita. Saya Bang Bil, Offside. Surga, jalannya ada di dunia. Setelah meninggal dunia tak ada lagi kesempatan untuk bertakwa. La ilaha illallah, lafaz penghuni surga. Firdaus adna ima wa darussalam muqamamu qamun amin khuldi, golongan orang surga. Membaca Al-Quran, menjaga lisan, memberi makan orang lapar, dan puasa di bulan Ramadan. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar menuju surga, sehingga apabila mereka pun sampai ke alam surga dan pintunya telah dibukakan para penjaganya, mereka lalu berkata, berbahagialah kamu, hiduplah kekal di dalamnya. Berbahagialah kamu, hiduplah kekal di dalamnya. Dan bahagialah selalu